pada bulan ini itu forgiving offenses, ya. Segala sesuatu bisa datang dalam kehidupan kita, apakah itu yang baik, apakah itu yang tidak baik. Dan seringkali untuk kita mendapatkan sesuatu yang baik, kita mesti mengejarnya, kita harus mengejarnya, ya, kemudian kita menikmatinya. Tetapi untuk segala sesuatu yang tidak baik, dia datang begitu aja, nggak ketuk-ketuk pintu, ya, dia masuk aja begitu dalam kehidupan setiap manusia. Oleh sebab itu kita perlu bisa mengantisipasinya, ya, bagaimana kalau segala yang tidak baik itu datang dalam hidup kita. Ini bisa apa saja, ya, saudara, bisa apa saja. Nah, ayat ini yang menjadi dasar dari tema bulan ini yaitu Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi apa saja bisa datang dalam hidup seseorang, ya, apakah ada orang yang protes, apakah ada orang yang mengeluh, apakah ada orang yang mungkin melakukan sesuatu yang menurut kita seharusnya kan dia seharusnya dia tidak lakukan itu pada saya. Nah, di sini kita diajar, ya, kita diajak untuk bisa menghadapi itu semua. Nah, dari dua seri pertama, ya, dua seri pertama kita dapatkan begini. Pengampunan adalah pendewasaan dan pengampunan adalah memerdekakan, ya. Itu di awal bulan Januari kita bahas panjang lebar bahwa pengampunan itu ternyata pendewasaan, karena seseorang itu tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin anak domba tanpa dia menjadi seorang anak Tuhan yang dewasa. Kemudian pengampunan itu memerdekakan karena seseorang yang tidak mengampuni dia ada di dalam belenggu, ya, dalam belenggu, dan belenggu ini yang seringkali merusak banyak orang. Bahkan lebih kuat lagi, belenggu itu bukan sekedar mengikat seseorang untuk tidak mengampuni, tetapi belenggu itu membawa seseorang kepada dosa. Nah, ini kan persoalan yang cukup serius. So, pengampunan adalah pendewasaan, itu kita bahas sudah. Yang kedua, pengampunan adalah memerdekakan. Saat ini saya akan ajak untuk kita bahas sisi yang sedikit berbeda tentang pengampunan. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, saudara, ternyata untuk munculnya satu pengampunan lewat satu peristiwa yang melukai. Saya ulang, ya. Ternyata untuk munculnya pengampunan lewat satu peristiwa atau proses yang melukai. Kalau saudara lihat gambar ini, saudara juga bisa bandingkan dengan Mazmur 103. Bagaimana pengampunan itu turun. Bahkan dikutip lagi di dalam kitab Petrus, surat Petrus, bahwa hubungan kuat sekali antara pengampunan dan kesembuhan. Kuat sekali hubungannya antara pengampunan dengan kesembuhan. Jadi waktu dikatakan oleh bilur-bilurmu, ya, bilur-bilur Tuhan Yesus, seseorang itu disembuhkan. Tapi ayat 103, di pasal 103 itu menyatakan bahwa bilur-bilur itulah yang memunculkan pengampunan. Nah, seringkali pada waktu seseorang itu menghadapi sesuatu yang dia nggak suka atau sesuatu yang menyakitkan dirinya,
Aduh, rasanya sakitnya tuh di sini. Kata-katanya, penghinaannya, situasi yang ada. Kenapa sih dia begini? Kenapa dia begitu sama saya? Ada, ya seharusnya kan tidak begini dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi misalnya, aduh dia adalah seseorang yang saya hormati dan sebagainya. Tapi kenapa justru dia yang melukai saya? Ini seringkali terjadi dalam kehidupan banyak manusia dan manusia tidak bisa untuk menghindari hal-hal ini terjadi. Karena saya katakan tadi bahwa segala yang baik seringkali manusia harus mengejarnya dengan sungguh-sungguh. Tapi yang buruk dia datang begitu saja, dia intervensi, dia menyerang kehidupan manusia begitu saja. Dan pada waktu itu datang, banyak orang terluka, entah luka dari masa kecil, entah luka dari semuanya, perjalanan gesekan dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang ingin saya ajak untuk kita bahas. Nah, apa reaksi seseorang pada waktu itu? Seringkali reaksi seseorang adalah mencoba untuk menutup rapat-rapat. Ada luka di dalam dirinya, dia tergores begitu dalam, tapi dia mencoba untuk menutup rapat-rapat. Sudahlah saya nggak mau lagi bahas itu. Dan seseorang ini terjebak dalam jalan yang palsu. Ya, saya katakan seseorang ini terjebak dalam jalan yang palsu. Apa jalan yang palsu? Jalan yang palsu adalah dia mencoba untuk melupakan begitu saja. Ya lupain aja deh. Nanti waktu juga akan membuat itu semua menjadi baik. Dan dia mencoba untuk melupakannya. Jadi pada waktu itu teringat kembali, entah lewat pikiran dia. Entah itu teringat kembali pada waktu seseorang itu melakukan hal yang sama. Tapi mungkin orang lain yang melakukannya. Maka dia, aduh aku mau lupakan aja deh. Atau ada seseorang yang bilang begini, kamu dulu begini. Aduh saya sudah melupakan itu semua. Nah saya cuma mau sampaikan bahwa ini adalah jalan yang palsu. Karena semua itu tidak bisa dilupakan begitu saja. Pada waktu seseorang mencoba untuk melupakan, dia sedang menipu dirinya sendiri. Seakan-akan nggak ada masalah. It's okay. Hidupku oke. Semuanya oke. Ya. Seakan-akan nggak ada masalah. Orang itu sudah menyakitkan. Ya sudahlah, saya sudah lupakan. Saya sudah lupakan. Saudara, benarkah itu solusinya? Gitu. Nah ini yang akan saya ajak untuk bahas. Karena pada waktu seseorang akan mencoba untuk mengampuni. Perhatikan ini. Tadi orang itu mencoba menutup rapat-rapat dirinya. Ya. Kayak gak ada masalah sama saya. Semuanya baik. Dan dia coba untuk melupakan semuanya. Nah, tetapi pada waktu diajak untuk, coba kamu mengampuni. Pada saat yang sama, dia harus membuka luka masa lalunya. Dan waktu dia harus buka, itu melukai dirinya. Itu sebabnya saya katakan bahwa yang pertama, pengampunan adalah melukai. Gitu. Coba mari renungkan sebentar. Mungkin ada hal-hal yang menyakitkan hati kita. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tergores. Mungkin ada penghinaan. Mungkin ada pengabaian dan sebagainya. Nah seseorang itu mencoba untuk melupakannya. Padahal dia diminta untuk mengampuni. Waktu dia diminta untuk mengampuni, dia harus kembali kepada peristiwa yang melukai dia. Mari saya berikan contoh. Luka yang ada pada tubuh seseorang. Ya.
Oh sini lukanya cukup parah misalnya, lukanya cukup parah. Kemudian coba ditutupi aja lah dengan apa, dengan tesoplas atau apa, atau dia coba untuk tutup itu. Nah tetapi ternyata luka itu masih ada dan mulai membusuk. Saudara menyimpan luka lama, menyimpan sampah yang akan membusuk. Dan pada waktu ini dibawa ke dokter misalnya. Apa yang dikerjakan oleh dokter? Dia buka lukanya, dia korek lukanya. Yang dia tutup itu dibuka, kemudian dia korek. Ini mesti saya buang ya. Karena kalau enggak, ini akan membusuk dan merusak kehidupan. Kita bahas sudah pengampunan adalah pendewasaan. Kita bahas sudah bahwa pengampunan itu memerdekakan. Pada waktu seseorang tidak masuk ke sana, maka dia tidak akan beranjak dewasa, maka seseorang tetap ada dalam belenggu. Tapi untuk itu diselesaikan harus dibongkar. Nah, saudara gini, ada banyak yang masuk ke ruang dari istri saya, ya. Apalagi ada beberapa dari mereka-mereka yang di sekolah ini, mereka mengajar, ya. Dan salah satunya adalah mereka harus masuk ke ruang konseling. Pada waktu mereka masuk ke ruang konseling, kata yang pertama keluar dari mereka adalah, mau ngomong apa ya? Saya nggak ada masalah kok. Saya bingung nih mau ngomong apa gitu. Nah rata-rata 99% orang yang berkata saya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu diceritakan. Orang itu yang paling lama ada di dalam ruangan konseling. Dan di sana disediakan tisu, di sana disediakan botol minuman, karena pada saat yang sama istri saya harus bongkar kembali lukanya. Dia harus ceritakan semua luka yang ada. Dia harus kembali ke masa lalu yang melukai dia begitu dalam. Dan air mata dan sebagainya muncul. Tapi kalau itu tidak dilakukan, yaitu proses melukai kembali tidak dilakukan, pengampunan yang tidak pernah tuntas. Sampai kapan? Sampai tiba-tiba ada pemicunya, sampai tiba-tiba ada trigger yang membuat itu keluar dan keluar dalam bentuk ledakan. Dulu saya begini, dulu saya begitu, dulu ada pengabaian. Itu sebabnya saudara, pengampunan ini penting. Entah juga dengan pengampunan dengan orang tua atau apa saja. Karena mereka itu bisa melukai walaupun mereka sebenarnya sayang. Tapi kata-kata mereka sering melukai. Ya, kata-kata mereka sering kali kelihatan sederhana. Kamu kok tambah lama nih tambah butek gitu saudara. Hatinya itu terluka. Kamu kok tambah gendut. Maka dia akan lebih lama ada di depan kaca. Tanpa disadari saudara. Hal-hal yang seperti itu melukai dirinya. Ini sering kali seperti ini. Nah, satu kali ada seseorang yang dia bercerita kepada saya. Ya, orang ini sekarang sudah tidak ada di gereja ini. Oke, karena pindah kota dan jauh banget. Pindah kota jauh banget. Jadi saudara gak usah mikir kira-kira siapa orangnya. Kata saya juga gak akan sebut. Ya. Dia cerita tentang hubungan dia dengan ayahnya. Bagaimana ayahnya begini dan begitu. Dan itu sangat menyakitkan hatinya. Dan waktu itu saya bilang begini. Kalau kamu bisa cerita ini satu hal yang sangat bagus. Karena kamu mencoba untuk mengeluarkannya. Gitu. Tetapi apakah selesai sampai di sini? Maksudnya gimana?
Saya bilang, ayahmu masih hidup? Masih. Oke, selama ayahmu masih hidup, kamu datang ke dia. Kamu selesaikan bahwa kamu pernah terluka dengan dia. Bahwa kamu itu merasa bahwa ayahmu menyakitkan hatimu. Aduh, gak usah deh. Saya sudah mengampuni kok. Saya sudah berbuat yang baik. Saya terima ayah saya di rumah saya. Saya urus dia. Nah, dia pikir semua perbuatan baik itu menyelesaikan. Apa yang terjadi? Dia sedang mencoba untuk menutup rapat-rapat dan melupakannya. Menggantikan dengan perbuatan baik. Karena pada waktu itu ada dua peristiwa. Yang pertama, ini dua kasus ya. Yang pertama adalah ayahnya keburu meninggal. Dan apa yang terjadi? Dia datang sama saya. Om, saya gak sempat. Dan dia menyimpan ini sebagai satu kemarahan. Yang kedua, kasus yang lain. Kasus yang lain adalah pada waktu dia cerita. Orang tuanya masih hidup. Tapi dia tidak mau datang ke orang tua. Sudah tahu apa yang membuat dia tidak mau datang? Karena luka itu terlalu dalam dan dia tidak mau mengampuni. Dia gak mau datang. Karena kalau dia datang, dia sedang mengorek luka dia. Dia akan melukai dirinya lagi. It's okay, saya gak apa-apa. Tetapi pada waktu kami berdua melayani. Dan kami bilang begini, baik, sebelum kamu ketemu dengan orang tuamu yang masih hidup, mari kita ngobrol sebentar. Dan saya berdua itu kami mengambil peran pengganti orang tua. Dan apa yang terjadi saudara? Orang itu menangis, tersungkur, terguguk-guguk, terbongkok-bongkok. Dia sampai berlutut. Dia mencoba untuk melepaskan pengampunannya. Ternyata selama ini dia mencoba untuk melupakannya begitu saja. Dia mencoba untuk menutup rapat-rapat. Ada banyak hal ini yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu kami pelayanan ke satu tempat di selatan di sana. Itu luar biasa sekali. Dan pada waktu itu saya juga bicara menyinggung hal-hal seperti ini. Dan pada waktu saya mencoba untuk altar call untuk anak-anak muda, remaja ke pemuda. Awalnya mereka nggak mau maju. Tapi pada waktu mereka maju berjejer. Terus saya bilang begini, coba gini, waktu saya mengambil peran, ampuni saya sebagai papamu, ampuni papamu. Sudah tahu itu banjir air mata. Kenapa? Karena pada waktu mereka mencoba untuk mengampuni, sebenarnya mereka sedang membuka luka lama. Itu sebabnya saya sebut melukai. Nah, saya nggak tahu kasus ini pada setiap saudara, pada setiap kita, entah itu di antara suami, entah itu di antara istri, entah di antara pertemanan, entah di antara atau apa saja. Tapi berapa kali saya ketemu dengan seseorang, mau nggak dipertemukan untuk pengampunan keluar? Dia bilang, saya belum bisa ketemu orang itu. Kenapa? Karena kalau dia buka, itu melukai. Dan dia ingat sama luka yang lama. So, saudara, padahal firman bilang mengampuni. Dan ukurannya seperti Yesus mengampuni. Betul saudara? Jadi saya mau sampaikan begini, bahwa pengampunan melukai diri sendiri. Jadi daripada melukai diri sendiri, lebih baik melupakannya. Ya. Ada banyak kasus lain yang seperti ini. Hal yang kedua, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya ulang bagian yang terakhir. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Hal yang pertama, pengampunan apa saudara? Melukai diri sendiri. Itu sebabnya
manusia menghindari. Kenapa? Karena kecenderungan manusia sebenarnya adalah menyembuhkan dirinya. Tapi itu semua jalan yang diambil palsu karena mencoba untuk melupakan. Jalannya palsu. Gitu. Hal yang kedua, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Yang mau saya sampaikan di sini adalah begini, pengampunan adalah korban. Pengampunan adalah korban. Waktu seseorang itu berjalan untuk mengampuni, dia sebenarnya sedang meletakkan dirinya sebagai korban. Saya ini sudah korban. Saya ini korban kejahatan. Saya ini korban pelecehan. Saya ini korban dan sebagainya. Kenapa saya mesti mengampuni? Satu saat di dalam satu kelas seperti ini. Ya, dalam satu kelas seperti ini, itu beberapa tahun yang lalu, bukan di ibadah raya, di dalam satu kelas, itu saya bicara tentang begini, tentang hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri yang kasusnya adalah ini suaminya suka menyakitkan hatinya, suaminya suka berselingkuh, suaminya suka ini dan sebagainya. Dan kota itu ini di luar kota jauh gitu saudara ya. Kalau mau pergi ke sana itu dari Banyuwangi. Kalau sekarang ke Surabaya tuh harus jalan darat dulu. Baru dari Surabaya mesti terbang lagi. Sampai di satu kota ada bandara. Kemudian dari sana masih harus naik mobil lagi hampir 2 jam. Dan di dalam satu kelas seperti itu ada kasus seperti ini. Dan ini seseorang mengangkat kasus ini menjadi satu pertanyaan, tapi bukan kasus dirinya. Nah biasanya saya nggak tahu apakah itu kasus dirinya tapi dia sembunyikan, tapi dia bilang seperti itu. Dan ini adalah seorang ibu gembala, dia pendeta di tempat itu, karena yang hadir itu banyak pelayan-pelayan Tuhan ibu gembala. Dia bilang saya ada kasus di jemaat saya begini. Ini bagaimana? Bagaimana saya harus berhadapan dengan jemaat saya yang si istri ini karena suaminya begini. Dari pembahasan itu terus saya bilang begini, waktu suaminya berselingkuh istrinya ada di mana? Itu ibu gembalanya, dia berdiri, dia berteriak, bapak itu menyalahkan si istri ya. Ini kan si suami yang begini. Saya bilang, nah, saya nggak menyalahkan semuanya. Tapi dalam kasus suami istri, ini dua-dua pasti punya andil. Loh Pak, istri ini kan korban. Istri ini kan korban. Kok Bapak begini? Ya, saya bilang, mau jawaban seperti yang Yesus lakukan atau tidak? Kalau mau jawaban seperti yang Tuhan Yesus lakukan, ya dia harus datang untuk mengampuni. Wah tambah marah dan dia hampir keluar dari ruangan. Tapi dia nggak keluar dari ruangan, tapi wah dia merebut marah. Hanya masalahnya karena saya bilang ya berkorban. Gitu. Karena tanpa darah, kan berdarah-darah itu kan berkorban saudara ya. Kan ini kan ukurannya Tuhan Yesus. Itu enggak ada pengampunan. Jadi orang kalau enggak mau berkorban, dia enggak akan mengampuni. Atau kalau dia mau mengampuni, dia harus menjadi korban baru. Walaupun sebelumnya dia berkata, akulah korban. Nah, sesi ini berlangsung kira-kira 8 sesi. Itu di sesi kedua dia seperti itu. Jadi masih ada 6 sesi kan. Masih ada 6 sesi dan pembicara itu adalah pembicara tunggal yaitu saya. Dan dia akhirnya tetap ikut di sesi ketiga, keempat, kelima, keenam, terus dia ikut. Tapi setelah selesai sesi keenam, itu kita break makan siang. Kemudian ibu pendeta ini datangi saya. Pak Richard, saya minta maaf.
Saya minta maaf kalau tadi saya seperti ini. Sekarang saya mengerti. Saya bilang, yes, itu yang paling penting. Saya akan bicara kepada jemaat saya bahwa langkah pertama kalau keluarganya mau dipulihkan adalah datang ke suaminya dan berkata, aku mengampuni kamu. Saya bilang, yes. Jadi yang pertama apa saudara? Pengampunan melukai. Oke, makanya orang lari. Karena refleks seseorang adalah menutup diri kalau ada sesuatu yang menyerang dia. Itu refleksnya. Tetapi tidak pernah menyembuhkan. Sama seperti ada beberapa, ada dokter yang bilang begini, seorang sakit kepala yang dia lakukan adalah minum obat penghilang rasa sakit. Jadi yang dihilangin rasa sakitnya, bukan penyakitnya. Nah, untuk menghilangkan penyakitnya itu perlu dikorek lagi. Nah, korek-korek hati, hayya, menyakitkan. Karena harus melukai. Tadi pagi atau kemarin ya, tadi pagi atau tadi malam, istri saya menyodorkan satu bahan materi untuk Women of Christ. Nah, Women of Christ ini kan tanggal berapa ya? 25. Thank you Freddy. Dia langsung angkat tangannya. Tanggal 25, waktu saya baca, ini diketik lagi atau ini fotokopi aja untuk dibagikan ke para moms, para ibu-ibu. Atau para wanita yang hadir. Karena gak semua ibu rumah tangga. Terus saya bilang, oh, ini cukup jelas, kalau mau digandakan juga gak apa-apa. Langsung difotokopi. Tapi istri saya bilang gini, mau saya ketik ulang. Saya suka ngetik. Habis diketik, kemudian baru dibagikan untuk dicetak lebih banyak. Itu kalau hard copy-nya ya. Terus saya bilang oke, bagus. Silakan aja. Nanti pakai aplikasi ini gini. Dan waktu saya baca judulnya, sudah tahu apa judulnya? Judulnya Check Up Heart. Check Up Heart. Selama ini diambil darah cuman check up kolesterol. Selama ini diambil darah cuman cek gula darah. Selama ini check up ambil darah cuman check up apa lagi ya? Ada yang tahu penyakit-penyakit? Siapa yang kumpulkan penyakit? Asam urat gitu ya. Check up semua. Kemudian dokter bilang begini, ya, atas dasar hasil check up maka akan ada tindak lanjutan yang tepat. Saudara, check up heart akan melukai. Jadi tolong nanti yang hadir di Women of Christ bawa tisu ya, atau mereka-mereka yang ada di tempat sediakan tisu lebih banyak. Karena kalau mau jujur buka luka yang paling dalam, sekalian iklan ya, tanggal 25 ya. Gitu, check up heart. Yang pertama adalah pengampunan adalah melukai, yang kedua pengampunan adalah korban. Korban itu apa sih? Kapan sesuatu disebut sebagai korban? Korban adalah memberi sampai sakit, baru disebut korban. Ya, memberi sampai sakit baru disebut korban. Memberi apa? Memberi apa saja. Ya, kalau bicara memberi kadang-kadang orang hubungkan dengan memberikan pertolongan. Oke, memberi pertolongan sampai sakit, sampai menyakiti dirinya. Itu korban. Tapi kalau memberi pertolongan hanya sekedar ya saya begitu saja, dia belum berkorban untuk orang itu.
Ya. So kalau suami berkorban bagi istrinya ya sampai sakit. Atau istri berkorban bagi suaminya sampai sakit. Baru namanya korban. Dan korban yang diterima oleh Tuhan. Pemberian biasa itu pasti ada upahnya. Tapi korban membawa ukupan ke surga. Wow. Korban adalah meletakkan diri kita di atas mezbah korban bakaran. So pengampunan itu memberi sampai sakit. Melepaskan sampai sakit. Kalau ukurannya Tuhan Yesus, korban adalah sampai mati. Oke. Anak saya waktu itu kumpulkan anak-anak muda. Dan acaranya adalah ya korek-korek luka. Gitu. Korek-korek luka. Siapa dari dua orang tua yang lebih terasa lukanya melukai kalian semua. Ada yang bilang, oh mama lebih terasa, papa lebih terasa. Ada yang bilang dua-duanya gitu. Ada yang bilang begini, enggak ada tuh. Terus anak saya bilang, jangan-jangan kamu yang melukai orang tuamu. Oke, forget it. Oke. Tetapi seringkali seseorang ini mencoba hanya sekedar menutupnya. Nah, ujungnya ini sekarang. Ujungnya ini. Yang pertama adalah pengampunan melukai. Pertanyaannya, mau enggak? Karena ayatnya bilang gini, ampunilah. Gitu. Ampunilah. Yang kedua, pengampunan adalah berkorban. Gitu. Saya harap ini enggak terlalu berat ya, pesan ini ya. Karena firman bilang, ampunilah. Pertanyaannya, apakah kita tidak pernah melukai orang? Apakah kita selalu mengingat orang yang melukai kita? Tapi dua-duanya berbicara tentang pengampunan. Ya. Nah, yang terakhir habis itu kita selesai. Oke. Yang terakhir begini. Ini gambar apa, Pak? Ada yang bisa terka ini? Ada yang bisa terka? Karena ini kesimpulan dari dua hal ini. Hah? Apa? COVID, oke. Apa lagi? Apa? Apa? Enggak dengar apa? Septic tank. Oke. Oke. Enggak apa-apa, boleh dong punya pendapat, masa salah. Apa lagi? Kalau enggak saya mesti ganti gambarnya kalau salah tebak nih. Berarti kurang informatif. Yang ketiga, yang pertama melukai, yang kedua berkorban, yang ketiga pengampunan adalah bongkar kuburan. Pengampunan adalah bongkar kuburan. Manusia cenderung mengubur rapat-rapat semua luka atau kesalahan seseorang. Pengampunan mesti bongkar kuburan. Dibongkar semuanya. Wow. Untuk apa? Peristiwa ini, saya belum baca ayatnya. Peristiwa ini adalah satu peristiwa di balik gambar ini. Ada seseorang yang meninggal. Kemudian polisi memerintahkan untuk dibongkar kembali kuburannya. Kenapa? Karena ada percobaan pembunuhan. Dugaan pembunuhan.
Jadi dikirimlah timnya, dikirim tim ya. Sorry ini bukan COVID, karena kalau COVID yang di atas juga pakai APD. Jadi perintah itu bongkar kuburan untuk diadakan otopsi. Otopsi, dibedah. Penyebab kematiannya ini apa? Pengampunan yang ketiga adalah otopsi. Dibedah. Gitu. Lukanya apa? Kapan itu terjadi? Ternyata jauh pada waktu saya masih kecil. Diotopsi, dibedah. Ini melukai kan? Cuman bedanya gini. Bedah tanpa darah. Lah orangnya udah mati. Gitu. Itu otopsi. Jadi saya cuma mau bilang sama saya ajak begini. Yang ketiga, ini wajib dilakukan oleh anak Tuhan. Otopsi dirimu. Karena kadang kejadiannya itu sudah lama. Saya menguburkannya. Harus digali kembali. Bongkar-bongkar kuburan. Makanya banyak yang kalau datang konseling itu biasanya nggak mau. Ayo konseling nggak mau. Karena bongkar-bongkar masalah. Bongkar-bongkar kuburan. Dan ini yang paling gak disukai. Dan gini, saya korban. Nah kalau konseling itu konselernya nggak urusan sama orang yang menyakiti hatinya. Nah ini yang nggak mau nih orang nih. Jadi kalau ada orang datang konseling, si konselor nggak pernah urusan dengan orang yang menyakitkan dia. Si konselor cuma urusan sama kamu. Saudara ngerti nggak ya maksudnya? Jadi dia yang dibongkar. Padahal orang konseling itu kan ngajak rame-rame nyalain orang itu kan. Orang kalau konseling coba keluar. Kami baru menangani konseling beberapa hari lalu. Pasangan yang sudah mau masuk ke S2 sedang buat tesis sekolah Alkitab. Gitu saudara. Ini kan luar biasa. Jadi pada waktu dia cerita begini. Sampai kepada satu titik yang kita nggak urusan sama orang lain. Kita cuma urusan sama dia. Itu mukanya berubah loh saudara. Tadinya hai, tiba-tiba. Kenapa? Waktu seseorang, ini kasus lain. Waktu seseorang datang sama kita, dia mencoba selalu kecenderungannya adalah mencoba membenarkan dirinya sendiri dan menyalahkan orang lain. So hukum konseling adalah jangan percaya pertemuan pertama. Karena pertemuan pertama itu isinya dia masih tutup semua. Isinya cuman dia menyalahkan orang lain. Saya sakit karena dia begini dan begitu. Dan perjalanan konseling di pertemuan kedua ketiga adalah bongkar kuburannya dia. Itu sebabnya pemazmur bilang begini. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Wow. Pemazmur menantang Tuhan untuk Tuhan uji aku. Apakah ada satu hal karena pemazmur ini yang menulis ini adalah orang yang selalu dipersalahkan, orang yang ingin dibunuh, orang yang dikejar-kejar, orang yang selama hidup dari kecil sampai mulai besar
diabaikan oleh orang tuanya. Karena apa? Yang lain kakak-kakaknya itu gagah-gagah. Kakak-kakaknya itu dikirim dalam sekolah khusus untuk menjadi tentara yang luar biasa. Sementara dia sendirian disuruh ngurus 2-3 ekor kambing domba. Tahu siapa orangnya kan? Itu dia. Tapi Daud ini dia bilang, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Pernahkah dari anak Tuhan atau orang Kristen menyelidiki hatinya dan batinnya secara tuntas? Baru kemarin istri saya ngomong sama saya. Itu luka masa lalu, ngomong ke saya ya. Luka saya terhadap satu peristiwa masa lalu harus diselesaikan. Karena hal itu akan menutup banyak hal. Karena waktu kami ngobrol, tanpa saya sadari, saya menyampaikan dalam satu getaran, bahkan air mata keluar, hanya karena menyinggung peristiwa 60 tahun yang lalu. Saya baru berumur 30 jalan-jalan, tapi luka saya tuh 60 tahun yang lalu. Dan saya mau sampaikan kepada saudara, kalau ini tidak diselesaikan, apa yang keluar dari bibir mulut anak Tuhan itu pahit. Kalau nggak percaya, pasangannya suruh datang ke kami, jangan dianya. Pasangannya suruh datang ke kami, nanti kami tanya. Karena kalau dirinya nggak merasa. Tapi pasangannya, anaknya akan bilang, oh kami terluka. Nah persoalannya kan yang melukai ini mengubur kan. Mengubur peristiwa yang membuat dia akan melukai orang lain. Gitu. Padahal ini masalah krusial ya. Pengampunan. Jadi yang ketiga apa saudara? Otopsi. Jadi kalau kembali kepada firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 13 tadi. Dibilang ampunilah. Maka proses yang tidak bisa dihindari adalah melukai diri sendiri. Proses yang tidak bisa dihindari adalah korban. Proses yang tidak bisa dihindari adalah otopsi. Karena 3 perkara ini akan menghalangi pendewasaan dan memerdekakan. Mazmur 73 ayat 21 sampai 22 berbunyi. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Ini ayat 21. Dimulai dari ayat yang pertama. Si penulis daripada Mazmur 73 dia merasa everything is okay. Semua baik adanya. Sampai dia lihat orang lain. Selalu ada yang salah di orang itu. Sampai dia melihat orang lain. Selalu ada kritik tajam terhadap orang itu. Sampai pada waktu dia melihat. Pelajari aja Mazmur 73. Sampai pada waktu dia lihat orang lain. Kenapa orang lain lebih baik? Kenapa Tuhan pilih kasih kepadaku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dia bilang, sampai aku datang kepada Tuhan baru aku tahu. Karena waktu dia datang ke Tuhan, dia check up hatinya. Dan dia bilang begini, ketika hatiku merasa pahit, dia terbuka matanya. Bahwa semua yang keluar yang pahit, itu karena hatinya menyimpan sesuatu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya.
Buah pinggang itu ginjal, saudara ya. Jadi persoalan ini hati dan ginjal. Gitu. Ayat 22 bilang begini. Aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Ini orang ini dekat sama Tuhan, saudara. Orang ini bukan jauh dari Tuhan. Karena dia bilang, seperti hewan aku di dekatmu. Jadi orang ini adalah orang yang mengaku dekat dengan Tuhan, tapi menyimpan rasa pahit. Sehingga yang keluar pasti pahit tadinya. Oke. Yang pertama, pengampunan apa saudara? Melukai. Yang kedua apa? Korban. Yang ketiga apa? Otopsi. Saya harap kita bisa menangkap semua. Dan pesan saya yang terakhir adalah begini. Pemazmur yang menulis Mazmur 73, akhirnya dia bilang begini. Tetapi aku tetap di dekatmu. Karena orang yang tidak melepaskan pengampunan, sesungguhnya dia jauh dari Tuhan. Saya ulang ya. Seseorang yang tidak melepas pengampunan, dia jauh dari Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dan ayat ini diteruskan dengan bunyi begini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, bagianku adalah Allah untuk selama-lamanya.